Hello there! My name is Habel, and I am the official mascot for Welcome Grateful Generation 2021. Follow along with my adventure and get to know me better. Everyone says I can go on an adventure because my body is too small and I have crooked antennas. But I am about to prove them wrong. Because of my weak body, the world outside seems to be colder. Often do I have to suffer in the winter and take shelter in the cave. However, along my adventure, I met some friends that made me realize it's not about what my flaws are, but it's about what my values are. Perfectly imperfect, with a like to impact. See you on my next adventure. Halo teman-teman mahasiswa baru, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian melihat video ini. Perkenalkan, aku Andre Leonardo dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2018. Pada tahun yang sangat istimewa ini, aku dipercaya sebagai koordinator divisi acara. Dan di kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai timeline dari WGG, kegiatan Rally Games, dan kegiatan kepedulian. Yang pertama adalah timeline dari kegiatan WGG itu sendiri. Kita akan melaksanakan WGG dalam 6 hari, di mana hari pertama akan kita mulai pada tanggal 21 Juli 2021. Dilanjutkan hari kedua pada tanggal 22 Juli 2021 dan hari ketiga pada tanggal 23 Juli 2021. Selanjutnya, hari keempat akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2021, dilanjutkan hari kelima pada tanggal 27 Juli 2021, dan hari terakhir dan puncak acara kita di hari ke-6 akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021. Semua sesi akan kita mulai pada jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, setelah kita tahu timeline besar dari WGG, sekarang saatnya kita tahu kegiatan apa saja sih yang akan kita lakukan di hari-hari WGG. Di hari yang pertama, kita akan menjalani modul 0, perkenalan dan pengakraban kelompok. Setelah itu disambungkan oleh opening ceremony WGG, dan terakhir modul pertama mengenai mengenal diri dan keindahannya. Dilanjutkan hari kedua akan ada modul 2, mengenal diri dan keunikannya, dan modul yang ketiga mengenal diri dan kompleksitasnya. Dilanjutkan modul yang keempat, menjadikan hidup semakin hidup. Lalu di akhir hari kita juga akan bermain Rally Games. Selanjutnya, di hari yang ketiga akan ada modul 5, visi misi values dari UK Petra. Selanjutnya modul yang ke-6, mengenal pola pengembangan mahasiswa. Setelah itu kita juga akan mengadakan sharing kegiatan kemahasiswaan. Ada juga kampus tour yang akan dilakukan secara virtual. Juga ada kegiatan Rally Games setelah itu. Selanjutnya, di hari yang keempat adalah modul yang ke-7, mengenal fakultas dan program studi. Selanjutnya, di hari yang kelima, kita akan melakukan modul yang ke-8, yaitu modul berteman di era digital. Modul ini juga akan ada live talk show-nya. Setelah itu, juga akan ada talk show wawasan kebangsaan. Lalu, di akhir hari akan menjadi hari Rally Games. Selanjutnya, hari ke-6 akan ada modul yang ke-9, merencanakan keberhasilan, lalu modul yang ke-10, komitmenku. Setelah itu akan dilakukan tes akhir, serta dilakukan closing WGG dan foto booth sebagai kenang-kenangan kita. Selanjutnya, setelah kita tahu 6 hari bakal ngapain aja, mari kita simak informasi tentang kegiatan kepedulian. Kegiatan kepedulian tahun ini kita akan melaksanakan kampanye digital dengan tajuk Bangkit Bersama UKP. Info lebih lanjut, cek video berikut ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% perusahaan pada level terkena dampak pandemi COVID-19. Jumlahnya tentu akan besar seiring dengan lamanya pembatasan dari aspek pasar sejumlah daerah. Bahkan, menurut catatan Association for Economic Cooperation and Development atau OECD, hampir separuh UMKM di Indonesia akan bangkrut pada
Kalian bisa membantu mereka dengan dua bentuk kegiatan, yaitu proyek narasi dan proyek aksi. Proyek narasi. Dalam kegiatan ini, kamu tidak sendirian. Kamu saling bekerja sama dengan teman sekelompokmu. Proyek yang akan kalian buat ini berupa video edukasi mengenai tata cara atau tips-tips dalam menerapkan protokol kesehatan yang benar. Selain itu, video harus disertai dengan fakta, data, dan berita mengenai pandemi yang membangun harapan, seperti pelaksanaan vaksin dan yang lainnya. Semua anggota kelompok diwajibkan untuk ada di dalam video dan buatlah video semenarik mungkin. Dan tentunya setiap anggota kelompok juga diharuskan untuk mengunggah video di media sosial. Setiap ketua kelompok diwajibkan untuk mengupload link video di website WGG. Langkah pertama, kalian diharuskan untuk login di website WGG menggunakan nomor PAC serta password PAC. Jika sudah, klik sign in. Setelah itu langsung klik submit narasi dan di situ ketua kelompok dapat mengumpulkan semua link video dari tiap anggota. Jika sudah klik submit, ketua kelompok diharapkan untuk memantau website WGG agar tahu apakah status dari proyek telah diterima atau ditolak oleh panitia. Nantinya, apabila setiap target pos terpenuhi, akan ada bantuan nyata yang akan disalurkan oleh panitia WGG. Proyek aksi. Kalian dibebaskan untuk memilih satu UMKM yang akan diberikan bantuan. Yang pertama, UMKM non-pangan. Contohnya seperti orang yang berjualan aksesoris, pakaian, sepatu. Selain itu, bisa berupa jasa seperti tukang becak, taksi, ojek, dan lain-lain. UMKM pangan, seperti pedagang kaki lima, warung makan, kafe, restoran kecil, depot, dan lain-lain. UMKM kreatif, seperti jasa kecantikan, jasa fotografi, desain grafis, dan lain-lain. UMKM online, seperti online shop bidang pangan, online shop bidang pakaian, online shop bidang aksesoris, dan lain-lain yang tidak memiliki toko fisik. Kalian bisa menghubungi UMKM yang kalian pilih dan bertanya bantuan apa yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut dalam bentuk jasa, seperti mendesain logo, promosi, dan lain-lain. Sama seperti proyek narasi, kalian harus mengunggahnya ke dalam media sosial yang ada seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan jangan lupa, kalian diharuskan untuk mengupload link video kalian di website WGG. Langkah pertama, kalian diharuskan untuk login di website WGG menggunakan nomor PAC serta password PAC. Jika sudah selesai, klik sign in. Setelah itu, langsung klik submit aksi dan di situ kalian diharuskan untuk mengisi informasi tentang UMKM serta alasan kalian memilih UMKM tersebut. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan link video yang sudah kalian unggah di media sosial. Kalian juga dapat mengumpulkan submit aksi ini lebih dari satu kali. Jika sudah selesai, kalian dapat klik submit dan diharapkan untuk memantau website WGG agar tahu status dari proyek kalian diterima atau ditolak oleh panitia. Ingat ya, kalian juga tidak boleh memilih UMKM yang berjualan senjata tajam, rokok, dan lain-lain. Kalian dapat memilih contoh-contoh UMKM di 4 bidang UMKM yang tadi sudah disebutkan. Untuk pemilihan UMKM yang akan diberi bantuan, dilihat berdasarkan pada skala usaha, urgensi, dan lokasi dari UMKM yang kalian pilih. Jika goals dalam proyek ini terpenuhi, kalian dapat menyenangkan dan membantu orang lain. Untuk informasi mengenai proyek narasi dan proyek aksi juga dapat kalian lihat di panduan atau guideline yang tertera di website kepedulian. Langkah pertama, bukalah website WGG dan kalian tidak perlu login karena halaman kepedulian dapat langsung diakses oleh semua orang. Klik tulisan kepedulian yang terletak di samping kanan atas dan kalian akan langsung masuk di halaman kepedulian. Di dalam halaman kepedulian terdapat progress bar untuk proyek narasi dan aksi. Selain itu juga terdapat timeline dan kegiatan kampanye kepedulian. Kalian dapat melihat guideline dari proyek narasi dengan klik icon proyek narasi. Setelah klik icon tersebut, akan muncul pop-up contoh video dari proyek narasi dan tulisan guideline.
Setelah itu, klik tulisan guideline dan akan diarahkan langsung ke PDF yang berisi panduan untuk proyek narasi. Sama seperti proyek narasi, untuk guideline dan contoh video dari setiap UMKM dari proyek aksi juga dapat diakses melalui icon dari setiap UMKM. Ada UMKM kreatif, pangan, non-pangan, dan online. Mulailah berdampak untuk Indonesia dan mulailah untuk melayani sesama kita. Jika tidak dimulai dari diri sendiri, siapa lagi? Nah, mungkin tadi waktu penjelasan hari-hari aku sudah sempat singgung tentang rally games. Tapi teman-teman pas bingung, gimana caranya main rally games secara online? Tenang aja, karena di WGG tahun 2021 ini, kita akan melakukan rally games dengan tema Aventurin Venture. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Fanfur adalah seorang fashion designer terkenal. Pengaruhnya dalam fashion industry membuat ia mampu menciptakan tren-tren fashion yang menggemparkan seluruh dunia. Tak disangka ia adalah seorang alumni UKP. Suatu hari, pihak UKP menghubungi Fanfur untuk menjadi guest star di sebuah seminar yang akan diselenggarakan. Tentu saja, Fanfur pun menyanggupinya. Saat seminar, Fanfur menyampaikan prediksinya tentang tren fashion ke depannya, yaitu kalung Aventurin. Semua orang pun terkagum dengan keindahan kalung Aventurin itu. Setelah selesai makan siang, Fanfur mengecek kalung Aventurin itu di tas. Ia terkejut, kalung itu hilang. Ia segera menghubungi pihak UKP untuk melakukan penyelidikan terhadap hilangnya kalung Aventurin itu. Pihak UKP memutuskan untuk menghubungi seorang detektif untuk membantu melakukan penyelidikan tentang hilangnya kalung milik Fanfur. Detektif telah memastikan bahwa pelaku pencurian adalah salah satu dari 4 orang tersangka. Tujuan utama detektif adalah mencari tahu siapakah yang mengambil Aventurin milik Fanfur, kira-kira pada pukul berapa pencurian terjadi, apa bukti pencuri melakukan pencurian, dan di mana lokasi pencurian terjadi. Oke, luar biasa banget. Pada tahun ini kita akan membantu detektif untuk mencari hilangnya suatu permata. Nah, kapan sih kita bakal main rally games ini? Kita akan bermain rally games ini di hari kedua, ketiga, keempat, dan hari kelima dari kegiatan WGG. Total hadiah dari kegiatan rally game ini adalah 3 juta rupiah untuk 3 kelompok pemenang. Jadi teman-teman, ayo semangat dan menangkan rally games tahun ini. Selanjutnya, bagi kalian-kalian juga ada challenge Instagram untuk menambah poin serta dapat kalian lakukan pada hari kedua dan hari ketiga. Challenge-nya bagaimana? Teman-teman tinggal buatlah story Instagram dengan hashtag #RallyGamesWGG 2021. Kemudian juga gunakanlah filter Instagram, bisa dicek di Instagram WGG UK Petra. Oke teman-teman, segitu aja informasi yang akan aku bagikan hari ini. Jika teman-teman ternyata punya pertanyaan lanjutan yang belum sempat aku singgung, teman-teman bisa langsung aja hubungi official line dari WGG di @328READN. Kemudian teman-teman juga bisa direct message Instagram di @WGG_Petra.
Dan selalu cek website resmi dari WGG di wgg.petra.ac.id. Terima kasih teman-teman, selamat berproses di WGG. Halo teman-teman, selamat datang di website Rally Games WGG 2021 Aventurines Venture. Di website Rally Games terdapat 7 fitur, yaitu fitur Home, Timeline, Standing, Answer, Clue List, dan Clue Shop. Fitur yang pertama adalah Home. Di sini ada notification bell yang akan memberitahukan informasi seputar pemenang IG Challenge Rally Games WGG 2021 dan juga kalian dapat menonton video trailer Aventurines Venture. Untuk memutar videonya, kalian dapat menekan play button yang ada di video. Berlanjut ke activities, di sini kalian dapat melihat kode Google Meet untuk bermain rally dan rangkaian kegiatan Rally Games dari hari kedua sampai 6 WGG. Di day itu ada jadwal kegiatan yang berisi jadwal rally dan pengumuman IG Challenge. Lalu video drama opening atau closing yang dapat kalian tonton sampai selesai agar mendapatkan poin tambahan untuk membeli clue. Kemudian ada video pengantar pos dan esensi games. Lanjut di day 3 juga ada rally games dan pengumuman IG Challenge dan chessbox yang lainnya. Lalu di day 4 karena bertepatan dengan WGG Prodi hanya ada satu chessbox berisi jadwal pembukaan Clue Shop yang dapat diakses ketua kelompok. Lalu di day 5 akan ada rally games, pengumpulan jawaban dan deadline pengumpulannya. Lalu di day 6 akan ada reveal jawaban Rally Games di closing WGG. Kemudian ada fitur standings yang berisi 10 kelompok dengan peringkat tertinggi, kalian dapat langsung mengklik box untuk membukanya. Lalu ada fitur answer untuk mengisi jawaban dari pertanyaan games besar Rally Games WGG. Kemudian ada fitur clue list untuk melihat clue-clue yang sudah kalian beli atau dapatkan. Lalu ada Clue Shop yang dapat diakses ketua kelompok untuk membeli clue di day 4. Poin didapatkan selama kalian bermain Rally Games, sedangkan extra poin didapatkan setelah kalian selesai menonton video drama. Dan perlu diingat bahwa clue di setiap clue box hanya bisa dibeli satu tipe. Misalnya, teman-teman ingin membeli clue Audit Q, teman-teman tidak dapat membeli clue Gold dan Diamond bersamaan karena clue di setiap clue box hanya bisa dibeli satu tipe. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aurelia Natania Aditya Putri dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 dan tahun ini saya dipercaya sebagai Koordinator Divisi Tata Aturan WGG 2021. Berikut merupakan peraturan mahasiswa baru yang harus ditaati selama WGG berlangsung. Pasal A, kelancaran acara. Peserta WGG 2021 wajib datang 15 menit sebelum sesi dimulai. Batas keterlambatan 5 menit setelah sesi dimulai. Yang kedua, mahasiswa baru wajib memasang foto yang dipakai di akun SIM Petra ataupun Petra Mobile pada akun email Petra dan akun Zoom seperti yang tertera di PPT. Berikutnya, mahasiswa baru wajib menggunakan akun email Petra selama acara WGG berlangsung. Yang keempat, format nama harus sesuai dengan berikut. Kelompok _ nama lengkap. Contohnya sipil 9 _ Andi Kevin. Berikutnya, mahasiswa baru wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan menyalakan mikrofon ketika diminta. Wajib meminta izin apabila ingin ke toilet dan dilarang makan selama sesi. Hanya diperbolehkan untuk minum air mineral dan makan permen hisap. Permen karet dan permen bertangkai tidak diperbolehkan. Mahasiswa baru diwajibkan untuk berada di tempat tinggal masing-masing selama sesi berlangsung. Apabila berhalangan, wajib memberikan surat izin. Dan mahasiswa baru dilarang menggunakan gadget di luar keperluan WGG. Pasal B, penampilan. Mahasiswa baru wajib berpakaian rapi berwarna bebas, minimal baju berkerah, dan kerah yang diperbolehkan hanya kerah segitiga seperti yang bisa dilihat di PPT. Posisi duduk tegak,
wajib memperlihatkan minimal bahu ke atas. Mahasiswa baru wajib membersihkan diri, memperbaiki, dan merapikan penampilan sebelum mengikuti sesi. Kami sarankan untuk mencuci muka atau mandi terlebih dahulu. Berikutnya, mahasiswa baru dilarang untuk menggunakan aksesoris berlebihan dan mencolok, dilarang menggunakan kalung, dan dilarang menggunakan tindik di bagian tubuh manapun. Dilarang menggunakan aksesoris pada kepala dan rambut, kecuali bobby pin berwarna hitam, khusus mahasiswa baru perempuan, dan karet rambut hitam elastis. Dilarang menggunakan aksesoris yang mengandung unsur adat dan agama, kecuali memang sudah disertai dengan surat izin. Dilarang menggunakan gelang ataupun smartwatch. Mahasiswa baru juga dilarang menggunakan aksesoris pada telinga, contohnya adalah anting-anting. Berikutnya, mahasiswa baru wajib memakai jas alma mater pada saat sesi yang diwajibkan untuk menggunakan jas alma mater. Apabila saat ini teman-teman belum menerima jas alma mater, maka peraturan ini tidak akan berlaku. Berikutnya, dilarang menggunakan filter dan virtual background yang menutupi wajah ataupun menarik perhatian, seperti filter snapcam atau filter bawaan Zoom. Jadi perhatikan bahwa virtual background yang diperbolehkan hanya virtual background polos atau yang memang sudah disediakan oleh panitia WGG. Mahasiswa baru diwajibkan untuk menutupi bagian tubuh manapun yang bertato, bisa menggunakan Hansaplast ataupun perban. Mahasiswa baru juga diperbolehkan untuk memakai lensa kontak, tapi hanya diperbolehkan untuk lensa kontak yang berwarna bening, hitam, atau berwarna gelap, tapi kami anjurkan untuk memakai kacamata saja. Untuk peserta laki-laki, gaya rambut rapi dengan ketentuan, wajib memperlihatkan telinga, rambut tidak menutupi bagian wajah, maksimal di atas alis, dan rambut belakang tidak melebihi kerah baju. Selanjutnya, apabila rambut tidak sesuai dengan ketentuan 9A atau gaya rambut rapi, maka diwajibkan untuk menggunakan produk styling rambut tidak berwarna seperti wax, clay, pomade, atau menggunakan ikat rambut sesuai dengan contoh gambar untuk merapikan rambut. Ikat rambut yang diperbolehkan hanya karet rambut hitam elastis dan tidak boleh terlihat. Dilarang bergaya rambut punk, dilarang skin pada rambut dan alis. Kemudian untuk peserta perempuan, gaya rambut juga rapi dengan ketentuan rambut diikat tunggal ke belakang dan wajib memperlihatkan telinga. Apabila memang rambut kalian tidak bisa diikat, silahkan menggunakan bobby pin berwarna hitam hingga memperlihatkan telinga dan tidak boleh melebihi alis. Apabila mahasiswa baru memiliki poni, maka wajib dijepit menggunakan bobby pin berwarna hitam seperti yang bisa kalian lihat di PPT berikut ini. Poin B. Dilarang menggunakan make up yang berlebihan, hanya diperbolehkan menggunakan bedak, alis, dan lip balm. Untuk kalian yang menggunakan eyelash extension bisa menyertakan surat izin. Dan perhatian untuk mahasiswa yang terpaksa untuk berhalangan menaati peraturan pasal penampilan harap menyertakan surat izin dan bukti kepada divisi tata aturan. Pasal C. Sikap dan tata tertib. Yang pertama, dilarang menggunakan kata-kata yang kasar secara verbal dalam kolom chat maupun menyalakan mikrofon dalam bentuk umpatan, menyinggung perasaan, dan masih banyak lagi. Berikutnya, dilarang tidur selama sesi berlangsung. Peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara WGG dan dilarang meninggalkan sesi tanpa keterangan dan bukti yang jelas. Pasal D. Kerjasama. Seluruh peserta WGG wajib menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan panitia, pengisi acara, sesama peserta WGG, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan WGG. Pasal E. Tindak anarkis. Yang pertama, dilarang membawa dan menggunakan rokok konvensional ataupun rokok elektrik dalam bentuk apapun. Yang kedua, dilarang membawa dan minum minuman keras. Yang ketiga, dilarang membawa dan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang. 4. Dilarang menggunakan tindakan provokatif yang dapat memicu keributan dan konflik dengan pihak manapun selama WGG berlangsung.
Dilarang membawa dan menggunakan senjata api maupun senjata tajam selama WGG berlangsung. Dilarang menggunakan dan melakukan segala sesuatu yang menyinggung sara dan mengandung unsur pornografi. Catatan, yang pertama, peserta bertanggung jawab terhadap penampilan serta seluruh tindakannya selama WGG tahun 2021. Yang kedua, peserta peraturan WGG tahun 2021 berlaku hingga seluruh rangkaian acara selesai. Yang ketiga, berdasarkan situasi dan kondisi, panitia berhak mengubah atau menambah peraturan yang ada. 4. Segala bentuk izin untuk keperluan WGG harap menghubungi OA atau frontline maksimal H-2 dari hari izin dan wajib menyertakan bukti. Sekian dari Divisi Tata Aturan, selamat berproses di WGG tahun 2021, Tuhan memberkati. Halo, perkenalkan aku Tiffany Aurelia Ongkojoyo dan tahun ini dipercaya menjadi Ketua WGG 2021. Gimana teman-teman rasanya setelah mengikuti liburan begitu panjang akhirnya masuk juga ke dunia perkuliahan? Pasti ada yang excited, tapi ada juga yang takut ya kan? Tenang saja teman-teman, kalian akan mengikuti kegiatan Welcome Grateful Generation, di mana di sini kalian akan diperkenalkan dengan dunia perkuliahan dan juga akan berproses bersama dengan teman-teman. Dan tidak lupa ada senang-senangnya. Jadi jangan takut, kalian akan mengenal kuliah, kampus kita tercinta dan teman-teman sekalian. So, are you ready to be the light to impact? See you. Intinya aku tahu aku hidup bukan untuk orang lain, tapi aku hidup untuk ya Tuhan kan. Kalau kita doa sungguh-sungguh itu pasti Tuhan akan menjawab doa kita lah. Dan jadi dampak dan terang buat orang-orang sekitarku, terutama keluargaku. Tapi harus berdampak bagi sama atau jadi berkat.